Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode ke-33 kali ini. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai, berisikan topik-topik tentang hot issues yang sedang beredar di masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga event-event yang akan digelar di Provinsi Jawa Timur. Baik, dalam edisi kali ini, kami dan seluruh keluarga besar pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun ke-79 ini, Indonesia semakin maju. Nusantara baru, Indonesia maju. Baik, dalam edisi kali ini spesial saya ada di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan sudah bersama saya di sini untuk kali kedua ada Kepala Dinas Perindak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Iwan S. Hud. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Ini kali kedua, Bapak, kita bertemu, kita ngobrol bareng. Kali kedua ya? Iya, kali kedua. Selamat siang dan tentunya ke Sobat Jatim. Mudah-mudahan ini obrolan kita hari ini bisa lebih bermanfaat ya, terutama menggali terkait dengan potensi-potensi ekonomi Jawa Timur. Betul. Jawa Timur sangat luar biasa, sehingga kita perlu sebuah pemikiran-pemikiran tentunya yang sangat luar biasa, Mas. Luar biasa. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Baik, sebelum kita masuk Pak, saya ingin memberikan sebuah pantun ya Pak. Boleh ya? Boleh. Berpindah alamat. Oke, saya juga harus ada pantun ya. Oh iya dong, harus dibalas dong Pak Iwan. Oke. Ayo. Baik, berpindah alamat ke hutan belantara, menapak langkah, membangun asa. Jawa Timur, gerbang ibu kota Nusantara, IKN baru untuk Indonesia Raya. Oh, iya. Baik, boleh dibalas Bapak? Boleh. Mudah-mudahan saya ingat ini. Jalan-jalan ke kota baru. Cakep. Jangan lupa membeli roti keju. Cakep. Jawa Timur bangkit terus melaju. Cakep. Nusantara baru, Indonesia maju. Memang merdeka ya Pak ya. Ini masih dalam nuansa kemerdekaan ya Pak ya. Semoga Indonesia ini semakin maju dan juga semua rakyatnya bahagia gitu ya Pak ya. Baik, kali ini Sobat Jatim, saya dan Pak Iwan akan ngobrolin seputar aktivitas perdagangan antar daerah atau sering disebut misi dagang antara Jawa Timur dengan wilayah Indonesia Tengah, terutama wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, saya dan Pak Iwan akan mengupas bagaimana Jawa Timur sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa untuk terus menunjukkan eksistensinya, utamanya melalui aktivitas perdagangan dalam negeri atau misi dagang ke wilayah Kalimantan Timur yang sudah terjalin sebelumnya. Baik Bapak, ngobrolin tentang misi dagang Pak. Sebenarnya tujuan misi dagang dilaksanakan ini apa Pak? Terima kasih Mas. Siap. Ini sebetulnya menarik terkait dengan kegiatan misi dagang. Ini adalah kegiatan saya kira terobosan-terobosan yang dilaksanakan oleh Jawa Timur dalam rangka mendorong neraca perdagangan baik itu antar negara maupun antar provinsi atau wilayah. Sebetulnya bukan hal satu saja untuk meningkatkan neraca perdagangan itu. Salah satunya kita ada business matching secara online. Itu juga kita melaksanakan di berbagai negara dengan bantuan atase perdagangan yang dilaksanakan oleh bidang kita, bidang perdagangan luar negeri. Tetapi kali ini kok coba kita diskusi terkait dengan kegiatan misi dagang. Misi dagang yang telah kita laksanakan itu sebetulnya sudah sangat luar biasa. Sudah 35 kali gitu ya. 35 kali dan di 14 provinsi di Indonesia bagian timur sudah kita laksanakan, kecuali mungkin di Sulawesi Barat dan provinsi-provinsi yang baru di Papua gitu. Itu yang belum kita laksanakan. Tujuannya adalah tentunya satu, kita bagaimana menggali potensi dari Jawa Timur ke luar provinsi. Karena dilihat dari neraca perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS, Mas, Jawa Timur sangat jago untuk neraca perdagangan antar provinsinya. Karena seluruh potensi yang dibutuhkan oleh Indonesia bagian timur, saya kira tersedia di Jawa Timur. Mau apa coba? Mau telur, mau beras, semuanya ada. Nah, ini yang kita dorong bagaimana misi dagang ini
dijadikan sebuah forum bisnis untuk meningkatkan neraca perdagangan kita, menggali potensi antar kedua provinsi, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan cinta kita kepada produk-produk lokal, produk dalam negeri. Tentunya banyak yang harus kita persiapkan. Salah satunya adalah standarisasi yang harus kita siapkan. Bagaimana kurasi sebelumnya, teman-teman harus bekerja menyiapkan IKM kita yang harus dibawa, UMKM kita yang harus dibawa. Supaya produk Ini itu bisa diterima oleh dan masyarakat. Dan kita juga sebelum misi dagang pasti ada business matching secara online juga. Jadi bagaimana yang dibawa ke sana itu yang bisa diterima dan bisa melakukan transaksi itu seperti itu. Oke, berarti memang di Jawa Timur ini pemerintah provinsi ya Pak ya, Jawa Timur sudah melaksanakan kurang lebih 35 kali misi dagang, dan itu juga salah satu hal untuk bisa kita itu memperkenalkan produk lokal dengan mungkin standarnya yang tadi sudah distandarisasi seperti itu ya Pak ya, juga untuk memperkenalkan produk Jawa Timur ternyata ini bisa eksis juga di perdagangan seperti itu. Betul. Nah, untuk secara data Pak, di Provinsi Kalimantan Timur nih Pak, di Kalimantan Timur sendiri bagaimana kondisi kerjasamanya saat ini Pak? Mungkin sudah berapa kali kerjasama dengan Kalimantan Timur Pak? Di Kalimantan Timur itu kita sudah melakukan misi dagang sebetulnya, dan transaksinya juga bagus. Tetapi kalau dilihat dari data neraca perdagangan, emang Jawa Timur defisit terhadap Kalimantan Timur. Apa yang membuat Jawa Timur itu defisit di dalam neraca perdagangan tentunya terkait dengan yang batu bara, sumber daya alamnya, karena luar biasa. Dari Jawa Timur masuk ke Kaltim itu dalam bentuk makanan, olahan dan lain sebagainya. Dari sana masuk. Tetapi dari Kalimantan Timur ke sini dalam bentuk misalkan batu bara dan lain sebagainya. Tetapi batu bara ini masuk ke Jawa Timur itu kan sebagai kebutuhan dari industri. Nah, ini juga walaupun kita misalkan defisit secara neraca perdagangan, tetapi sebetulnya secara pergerakan industri kita jauh lebih besar. Karena batu bara yang ada di mana, kan ada di Kalimantan. Ya. Saya kira seperti itu, sehingga nilai transaksi neraca perdagangan kita itu ya minusnya itu atau defisitnya itu dari kondisi batu bara. Tetapi kalau dilihat dari misalkan non migas ya. Misalkan beras, industri jagung, ulang, beras dan jagung, jelas kita lebih besar. Kita lebih besar, transaksinya juga lebih besar gitu, seperti itu. Berarti yang dibutuhkan oleh Kalimantan Timur dari Jawa Timur itu apa saja Pak? Yang tadi ya? Jadi kalau dilihat dari data yang ada di kita gitu ya, kami coba sedikit supaya tidak terkait dengan Kalimantan Timur Mas ini. Kalimantan Timur itu kita nilai pembelian dari neraca perdagangan itu kita 10 triliun. 10 triliun. Padahal kita penjualan 3 triliun. Ini apa yang mengakibatkan defisit itu tadi sampaikan bahwa kayak batu bara, kayu dan lain sebagainya itu yang banyak masuk ke kita karena industri kayu itu sangat luar biasa. Itu. Tetapi yang dari kita masuk ke Kalimantan Timur ini yang ada misalkan dari kopi. Tentunya dari pertanian, dari beras, tentunya ada juga ini yang susu, tekstil, coklat, ya tidak jauh dari makanan dan minuman. Ini yang saya kira yang membuat jomplang ya, karena di sana kan masyarakatnya juga sedikit, cuma berapa puluh juta dibanding berapa juta gitu, 3, sekian juta dibanding dengan kita yang misalkan hampir 40 sekian juta. Jadi ada perbedaan migas. Kalau secara non migas kita oke ya Pak. Jelas, memang kalau untuk migas itu yang membuat kita defisit. Tapi kalau untuk migas, makanya dia eksportir tertinggi kan di Indonesia itu karena ada batu baranya. Nah, kalau ini Pak, setelah adanya IKN Pak, walaupun ini masih dalam proses pembangunan ya Pak, mungkin bagaimana prediksi mungkin secara komitmen transaksi atau komoditi dan juga potensi perdagangan antar daerah yang dilakukan oleh Jatim ke Indonesia Tengah? Oke. Kalimantan Timur itu setelah ada IKN
itu sudah ada pergerakan. Contohnya infrastruktur dasar yang dilaksanakan di IKN itu dari Jawa Timur. Ketika misalkan nanti IKN itu sudah berfungsi di sana, masyarakat tentunya sudah ada di sana, otomatis seluruh kebutuhan akomodasi konsumsi itu pasti Jawa Timur. Tetapi kalau dilihat dari neraca perdagangan, jelas belum ada pengaruhnya, karena kan belum dihitung secara detail. Tetapi kedepannya, Mas, kalau masyarakat IKN misalkan di sana sudah ada, kebutuhan beras, kebutuhan pokok itu pasti dari Jawa Timur. Dan ini yang akan menyebabkan, saya kira, neraca perdagangan Jawa Timur ke IKN itu, khususnya di makanan dan minum, itu akan semakin tinggi. Pak Gubernur sering menyampaikan bahwa sampai dengan kebutuhan bunga pun kemarin dalam proses Agustusan itu datangkan dari Jawa Timur, salah satunya dari Batu. Jadi menurut saya peluang ke depan ketika ini ibu kota Nusantara ini sudah jadi, kita sudah secara otomatis kebutuhan dasarnya itu pasti dari Jawa Timur. Tetapi sekarang pergerakannya mungkin baru bisa dilihat dari bahan baku terkait dengan infrastruktur dasar yang sudah. Tetapi kedepannya terkait dengan makanan dan minuman, potensi dari Jawa Timur akan banyak lagi naik ya Pak. Jadi secara potensi dan juga prediksi sangat luar biasa. Apa yang disampaikan misalkan hubnya itu saya kira akan terjadi. Karena memang Jatim ini gerbang Nusantara ya Pak ya. Jadi apapun kayak makanan minuman pasti dikirim dari Jawa Timur untuk memenuhi. Itu tantangan. Jadi tantangan Jawa Timur bagaimana IKM naik kelas itu, UMKM bisa naik kelas. Itu tantangan kita. Sehingga nanti semuanya kan menyoroti terhadap IKN itu. Dari Jawa Timur, dari misalkan Jawa Tengah itu yang dekat, mungkin dari Sulawesi dan lain sebagainya. Ini yang harus kita segera dengan berbagai stakeholder, dengan IKM untuk menyiapkan itu, pendampingan itu. Dan semuanya tersedia di Jawa Timur. Dari sisi passion pun, dari sisi misalkan kebutuhan pokok, 9 bahan pokok, saya kira semuanya tersedia dari kita. Ini merupakan suatu tantangan juga ya Pak ya, untuk tantangan dan peluang. Tantangan betul, tantangan dan peluang bagaimana nanti bisa perdagangan produk-produk kita itu bisa bagus di IKN itu Pak ya. Karena kan IKN ini kalau kita baca sesuai dengan kajian dari Bappenas itu kan 20 tahun baru misalkan sempurna lah ya, seperti itu. Misalkan baru beberapa tahun atau beberapa bulan, masyarakat yang di sananya juga kan ya belum ada. Masih belum. Tetapi setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan sampai ini kita harus menjadi pemenangnya. Harus menjadi pemenang di dalam perdagangan antar pulau. Khususnya di IKN ya Pak. Khususnya di IKN, kita fokus di IKN. Karena kan juga ini masih Pak ya? Masih proses juga ya Pak ya. Dari proses ini kan juga mungkin pemerintah provinsi juga mungkin bisa menyiapkan juga bagaimana nantinya bagaimana cara mengolah ini supaya bisa terkirim di IKN itu dengan baik seperti itu. Seiring dengan proses di sana, kita juga ya harus mempersiapkan sebaik-baiknya supaya barang-barang kita masuk ke IKN ya pemenangnya di Jawa Timur. Untuk di daerah IKN sendiri Pak, di sekitar IKN, produk yang paling banyak dikirim saat ini dari Jawa Timur itu apa Pak? Ya itu tadi, beras makanan, tadi. minuman. Olahan makanan dan minuman tadi ya Pak ya. Itu yang paling banyak. Paling banyak terkirim di sana. Baik. Untuk ini Pak, secara keseluruhan komitmen transaksi terbesar dari 35 kali misi dagang tadi itu di mana Pak? Mengapa bisa terjadi paling besar gitu? Kalau kita lihat kemarin dari misi dagang kemarin itu yang paling besar itu ada di Denpasar. Denpasar Bali, Provinsi kemarin Bali. 425 miliar. Itu misi dagang yang ke-35 kemarin di tahun ini. Yang terakhir ya? Nah, karena tahun ini hanya 2 kali Mas. Yang pertama di Denpasar dan yang kedua nanti di September itu di Medan. Di Medan kita membersamai juga dengan kegiatan PON di sana. Mudah-mudahan nanti transaksinya juga
lebih besar. Untuk di Bali sendiri komoditi apa saja Pak yang Komoditi kita yang paling banyak tentunya selain makanan minuman itu juga ada rokok dan seperti itu. Karena kan Jawa Timur juga penghasil tembakau kan yang luar biasa. berarti untuk secara keseluruhan saat ini untuk transaksi terbesarnya ada di Pulau Bali. Pulau Bali. Dan komoditinya adalah makanan dan minuman. Nah, tadi Bapak sempat bilang peluang Jawa Timur ini kan sangat berpotensi dan menjadikan tantangan juga untuk di IKN itu ya Pak ya. Menurut Bapak apa kira-kira yang harus kita siapkan untuk Kita menyongsong IKN ya. Iya, menyongsong IKN. Yang pertama tentunya kita bagaimana pembinaan terkait dengan IKM ini, UMKM itu. Satu, bagaimana terkait dengan standarisasinya, bahan bakunya. Habis standarisasi, bagaimana juga terkait dengan proses pemasarannya, kan seperti itu. Ketika misalkan IKM ini berdaya, IKM ini naik kelas, ada kemudahan terkait dengan standarisasi dan lain sebagainya, IKM kita sudah mampu menyongsong untuk masa depan di Ibu Kota Nusantara. Apalagi ada transformasi misalkan IKM secara inklusif gitu ya, itu kita sudah harus persiapkan seperti itu. dari pendampingan juga ke masyarakat bikin supaya produk-produknya itu bagaimana bisa menjadi bagus, bisa menjadi lebih apa ya Pak ya, lebih bagus lah kemasannya atau bagaimana seperti itu ya Pak. Desain kita juga lengkap. Kita juga ada UPT Mamin juga yang terus mendampingi makan minum dan kemasan gitu ya. Itu, dan saya kira di pemerintah kabupaten kota juga sejalan terkait dengan bagaimana kita mendampingi IKM ini ya, industri kecil menengah itu, dan tentunya UMKM secara keseluruhan. Karena apa? Ya kita tahu sendiri backbone-nya kita ya di situ. Jadi saya kira ketika kekuatan PDRB itu di industri manufaktur, yaitu kebijakan utama yang harus kita ini. Yang kedua misalnya di perdagangan. Bagaimana proses perdagangan ini yang harus terus menjadi fokus utama. Karena di sini areanya kan dua, area industri dan perdagangan. Saya kira 50% PDRB ada di sini kan, seperti itu. Kalau secara spesifik seperti apa saja Pak? Kalau dari Disperindak adakah kurasi produk dan lain-lain mungkin Pak? Kita itu UKM-nya bagaimana? Kita itu punya 26 kurator. Dan itu secara rutin, secara berkala itu melakukan kurasi. Salah satunya adalah kita kemarin bertempat di Bakorwil juga itu melaksanakan kurasi persiapan dalam rangka misi dagang. Baik itu misi dagang luar negeri maupun misi dagang dalam negeri gitu. Itu persiapan itu. Karena kalau tidak dikurasi itu ya juga kan kasihan juga, nanti takut sudah dibawa ke sana. Terus kan kekurangannya kan bisa tahu tuh. Jadi misalkan kekurangan dari sisi kemasan, kekurangan dari sisi misalkan rasa dan lain sebagainya. Itu kan jadi akhirnya semakin bagus gitu, semakin bisa bersaing. Semakin bisa bersaing. Saya kira persiapannya sangat luar biasa juga ya Pak ya. Sangat perfect gitu ya dalam rangka persiapan itu. Kita membawa IKM untuk melakukan misi dagang. Baik itu dibawa ke pulau, tempat itu ya Pak. Tempat itu dipajangkan di sana. Itu persiapannya udah jauh-jauh sebelumnya. Untuk mempersiapkan itu ya Pak ya. Ya. Kalau UKM apa menurut Bapak yang sudah apa ya Pak ya, berstandar untuk misi dagang ini bahkan di luar negeri sejauh ini UKM yang banyak Mas. Kalau misalkan IKM kita khususnya misalkan dari makanan dan minuman ya, kalau secara keseluruhan misalkan UMKM itu banyak yang sudah terstandar. Banyak yang sudah terstandar. Selain misalkan kalau kayak batik kayak gitu jelas sudah banyak standar. Ini makanan minuman itu sudah banyak yang terstandar. Sudah ke luar negeri juga ya Pak ya? Ya, kita waktu di Hong Kong juga transaksi paling banyak kan dari makanan minuman itu sampai 1, sekian triliun secara keseluruhan ya, seperti itu.
Oke, baik. Ini banyak yang menyebut nih Pak, Jawa Timur ini kan gerbang ibu kota Nusantara. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal ini, khususnya dilihat dalam perspektif perdagangan, Pak? Iya. Oke, kalau kita lihat dari potensi perdagangan, tentunya Pelabuhan Tanjung Perak secara infrastruktur ini kan menjadi pintu masuk atau pintu keluar dari sebuah alur perputaran ekonomi gitu ya. Makanya sebetulnya dalam proses perdagangan itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya misalkan infrastruktur dalam mendukung proses itu bagus apa enggak. Jawa Timur saya kira dengan Tanjung Peraknya sangat menjanjikan, sangat luar biasa. Dan itu modal utama di dalam menyongsong yang sudah berjalan ini, bagaimana perdagangan ke Indonesia bagian timur. Bahkan di 14 provinsi Indonesia wilayah timur itu semuanya ditopang dari sini. Bahkan misalkan Timur Leste itu 80% bahan kebutuhan pokoknya kan dari Jawa Timur. Itu dari infrastruktur. Yang kedua tentunya yang sudah harus dilakukan adalah bagaimana kita melakukan peningkatan kerjasama antar daerah. Para pelaku IKM atau UMKM ini tidak bisa dilepas begitu saja. Harus dibungkus dengan kerjasama. Salah satunya adalah ya pemerintah harus hadir di situ. Salah satunya kita membuat sebuah perjanjian kerjasama antar daerah. Itu juga kan meningkatkan kerjasama antar daerah, salah satunya di dalam sebuah proses terkait dengan stabilisasi pengendalian inflasi itu. Nah, kerjasama antar daerah. Jadi tahu di Jawa Timur kebutuhannya apa, misalkan di luar Jawa Timur kebutuhannya apa, dan kita bisa mengatur alur itu. Dan yang terakhir yang paling pokok adalah bagaimana infrastruktur yang mendukung itu. Kalau misalkan di daerah lain oke lah, tidak punya pelabuhan besar yang bisa mendorong area ke arah provinsi lain gitu ya, dan saya kira Jawa Timur sangat mendukung itu. Tetapi emang harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan di tingkat misalkan infrastruktur pelabuhan dan lain sebagainya, dan sekarang adanya tol laut juga kan itu sangat mendukung. Kalau perdagangan antar daerah atau antar provinsi, saya kira dampaknya untuk tidak terlalu besar dengan kondisi misalkan yang ada di luar negeri. Misalkan kita masih berjalan cukup normal gitu untuk antar provinsi, dan kita nilainya ya jagonya di situ. Kalau misalkan 2023 kemarin tidak dibantu dengan perdagangan antar pulau, antar daerah, neraca perdagangan kita kan bisa defisit kan seperti itu. Tapi berhubung dibantu dengan tingginya nilai transaksi di antar pulau itu, ya akhirnya jadi surplus. Nah, ini yang menjadi perhatian dari kita, khususnya dari kami di area perdagangan, bagaimana membaca peluang terkait dengan Indonesia wilayah timur. Dan sekarang yang lagi kita diskusi hangat itu terkait dengan bagaimana membaca peluang ke masing-masing dari setiap provinsi ke IKN. Ya, itu yang menjadi diskusi topik di semua provinsi, saya kira itu. Iya. Bagaimana kita bisa masuk ke area itu. Tapi kalau dilihat dari detil itu mungkin ya belum ada pengaruh gitu ya, karena kan baru saja pada pindah ke sana dan lain sebagainya. Tapi kalau Jawa Timur mungkin sedikitnya sudah memberikan dari sisi infrastruktur, bahan bakunya sudah dari sini. Oke lah, batu baranya dari sana, tapi ya sudah jadi olahan dari sini, besinya dan lain sebagainya sudah ke sana. Ya contohnya Python itu berapa batu bara yang diambil dari sana, makanya neracanya bagus. Baik, berarti untuk komoditi yang dikirim ke Indonesia Timur itu kan kebanyakan non migas berarti ya Pak ya? Ya. Nah, menyinggung soal ini Pak, korporasi petani yang baru saja diresmikan oleh PJ Gubernur, apakah ini bisa menjadi apa ya Pak, modal Jawa Timur untuk menopang IKN dan provinsi-provinsi lainnya?
di sekitar? Saya ini konsep korporasi petani itu kan agak sedikit menyimak ketika saya waktu itu di Biro Perekonomian ya. Iya. Jadi korporasi petani itu adalah sebuah meningkatkan nilai nasionalisme. Oke. Kenapa nilai nasionalisme? Karena menurut saya sebuah korporasi satu kumpulan dari kelompok tani yang sudah punya komitmen bahwa hasil dari panennya itu tidak dijual ke asal saja. Misalkan ke perusahaan, salah satu perusahaan nggak boleh nyebut nama ya? Iya, Nggak boleh nyebut nama. Dijual ke sana, misalkan dijual ke provinsi lain gitu. Itu ada komitmen, tidak dijual itu, tapi dijual ke koperasi yang anggotanya mereka sendiri. Tetapi dengan menggunakan sistem resi gudang. Resi gudang itu dalam kondisi harga apapun dia bisa terjamin karena dia bisa disimpan di situ dan dia bisa mengatur pengeluarannya. Seluruh petani yang ada di situ masuknya ke koperasi. Koperasi ini yang akan kerjasama salah satunya dengan BUMD kita, JGU. Itu adalah korporasi. Jadi petani tidak langsung menjual ke luar secara ini sendiri. Ada kayak udah ada wadahnya gitu. Ini ya? wadahnya. Ini saya kira ini mendapatkan apresiasi kan dari Menteri Pertanian dan ini sebagai pilot project pertama dan akan dikembangkan di provinsi lain dan mungkin Pak Gubernur juga akan mengembangkan di kabupaten lain gitu loh. Dan ini lintas administrasi bisa di mana saja. Dan ini sebuah nasionalisme, komitmen bahwa Jawa Timur ya harus di Jawa Timur lagi. Betul. Nah sekarang kan tidak. Kalau misalkan ini contohnya, misalnya saya pedagang nih, pedagang ada yang pedagang telur lah ya, ada yang beli dari Jakarta dari mana-mana gitu ya. Kalau harganya cocok ya saya jual. Akhirnya stok di Jawa Timur mulai kosong. Tipis, nah, itu yang menimbulkan turbulensi harga di kita. Kita sebagai potensi penghasil, tetapi ternyata barang tidak ada di sini. Misalkan dari Blitar langsung misalkan ke luar Jakarta atau ke Indonesia bagian timur. Ternyata di dalam sendiri. Ini yang tugas berat kita sebetulnya. Karena itu adalah bisnis to bisnis. Siapa yang melarang? Iya sih Pak ya. Yang mau menjual. Harga tinggi kok saya jual aja. Tetapi akibatnya kepada kekurangan stok di Jawa Timur. Akhirnya Jawa Timur mulai ada pergerakan harga seperti itu. Ya, sehingga mau tidak mau dari 4 teori pengendalian inflasi salah satunya adalah peran dari komunikasi dan informatika terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan supaya ketersediaan pasokan itu ada. Misalnya ketersediaan pasokannya kan dari dinas lain lah, misalnya pertanian dan lain sebagainya. Saya misalnya dalam pemantauan harganya. Tapi kan komunikasi efektifnya ada di kita semua gitu. Supaya ya jangan dijual semua lah. Kita ada untuk Jawa Timur kan seperti itu. Berarti luar biasa ya Pak ya. Terobosan baru adalah korporasi petani tadi itu ya Pak ya. Nah, sangat luar biasa. Menurut Bapak tentang posisi Jawa Timur, kalau korporasi petani ini dikembangkan di kabupaten kota di Jawa Timur bagaimana Pak? Satu akibatnya ada, saya kira kesejahteraan petani karena dia akan mengatur sendiri itu di dalamnya itu. Yang kedua tentunya ketersediaan stok itu akan aman di Jawa Timur dan tentunya dari pengendalian stabilisasi harga pun tidak akan riskan gitu ya. Tetapi ketika misalkan itu adalah salah satu korporasi yang besar dan mengambil semua dari hasil petaninya, yang repot nanti turbulensi harganya yang kita buatkan. Tapi saya kira ini kan sebuah nasionalisme yang mereka sendiri. Petani jual ke koperasinya sendiri punya keuntungan yang untuk mereka juga. Itu memang kembali lagi ke kita sendiri ya. Pak ya. Kalau misalnya saya jadi petani, wah jiwa nasionalisme kita kemana? Dan saya kira kita itu bisa di bukan ratifikasi ya bisa dibuat di kabupaten lain gitu. Dan ini tujuan Pak Gubernur dan BUMD itu seperti itu. Baik. Nah, bagaimana Pak? Ini kita ngomongin Jawa Timur nih sekarang Pak. Bagaimana kondisi ekonomi saat ini dan mungkin inflasi di Jawa Timur saat ini Pak? Dari berita rilis
BPS ya, kemarin kita sama-sama tahu dan di hasilnya adalah sungguh luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di angka 4,9. 4,9. Dan itu saya kira tertinggi di Pulau Jawa. Jadi pertumbuhan sebelumnya 4,8, ini 4,9, hampir mendekati 5 coba. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun kita bisa di atas 5 pertumbuhan ekonomi. Dan ini adalah sebuah optimisme dari Jawa Timur dalam menyongsong di tahun 2024. 4,98. Itu sangat luar biasa. Sedikit lagi kita 5. Dan itu kalau sudah 5,2 dan lain sebagainya itu sangat luar biasa. Pencapaian tertinggi Jawa Timur. Berarti saat ini provinsi Jawa Timur luar biasa untuk peningkatan ekonominya ya Pak ya. Baik, untuk inflasi sendiri Pak? Inflasi sangat terjaga. Ini mudah-mudahan tetap tenang gitu ya. Harga beras juga terkendali di dalam kerangka, dalam range HET-nya. Harga-harga juga tidak bergerak naik gitu. Kita pantau terus itu dan inflasi untuk mantumannya juga tetap tidak begitu banyak perubahan kemarin ya, dan year on year-nya juga masih aman terkendali sebagaimana masih di bawah 2,5 plus minus 1 kita Jawa Timur kan kemarin masih 2,1 gitu ya. Dan yang paling kita harus hati-hati untuk inflasi year on year-nya itu masih dipegang oleh komoditi beras. Nah, untuk year on year-nya ya, tetapi untuk mantumannya kemarin ada cabai yang agak sedikit masuk gitu, tetapi sekarang sudah deflasinya sangat dalam. Saya kira ini kondisi lagi sangat tenang. Gitu ya, sehingga inflasi Jawa Timur kan dievaluasi itu setiap hari Senin. Kita tidak dijadikan sasaran gitu ya, sehingga inflasi terjaga, daya beli masyarakat terjaga, sehingga pertumbuhan ekonominya terus berjalan gitu ya. Dan ini menjadi tantangan kita. Yang deg-degan itu kan Disperindak itu ketika harga naik. Ketika harga naik tenar baru tuh. Ya langsung Disperindak beras naik itu. Jadi kita tiap hari emang saya selalu nge-share ke kabupaten kota, kepala dinas. Ini ada pergerakan. Kita bisa ini ada yang kurang cabai nih, dari kabupaten lain bisa ada seperti itu. Jadi untuk saat ini inflasi di Jawa Timur aman terkendali dan juga untuk pertumbuhan ekonominya sangat luar biasa di angka 4,98. Semoga Bapak semangat ya Pak untuk menaikkan ke 5 itu ya Pak ya. Semangat untuk Pak Iwan, semangat untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga seluruh masyarakat juga. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang ini ya, membaca peluang dan tantangan dan tidak kerasa udah hampir selesai ini Pak. Menarik. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan sebelum saya tutup podcast Bapak, saya minta Bapak memberikan closing statement untuk Sobat Jatim. Terima kasih Sobat Jatim. Hari ini kita sudah intensif jadi membahas terkait dengan bagaimana peluang dan tantangan Jawa Timur menyongsong keberadaan IKN. Jadi sangat luar biasa Jawa Timur, dan hari ini kami juga terus bergerak dalam rangka menjadi pemenang di dalam perdagangan baik itu antar negara maupun antar pulau. Banyak strategi tentunya yang sudah kami siapkan. Bagaimana pendampingan, standarisasi, dan tentunya membuka peluang-peluang pasar yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini juga termasuk nanti dari IKN. Saya kira itu, Mas. Baik. Bapak, terima kasih waktunya. Luar biasa sekali saya mendapatkan insight baru dari Bapak terkait pengendalian inflasi di Jawa Timur, lalu tentang harga-harga dan lain sebagainya, lalu tentang ekspor impor dari Jawa Timur ke daerah-daerah lain, misi dagang dan lain sebagainya. Semoga juga Sobat Jatim dimanapun kalian berada mendapatkan insight yang sama seperti saya di sini yang lagi ngobrol langsung dengan Bapak Iwan. Dan mungkin untuk Sobat Jatim dimanapun kalian berada, jika ada
next episode kita mau ngobrolin apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Kominfo MMC. Baik, akhir kata Bapak, saya Yonas Fandi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.